Hi, it's me again, I'm back. Halo semuanya, kenalin namaku Fatima Zara Putri Batiar dengan NIM 2207016001. Nah, di sini aku akan menjelasin tentang stem cell bagi isu agen dan riset tentang stem cell. Yuk simak penjelasan dari aku. Era modern seperti sekarang ini tidak dapat dipungkiri justru menimbulkan pola gaya hidup yang tidak sehat. Berbagai macam penyakit berbahaya menghantui masyarakat, mulai dari diabetes, kelumpuhan, penyakit jantung, bahkan kanker. Penyakit ini adalah penyakit yang ditakuti oleh masyarakat. Namun, kini Anda tak perlu khawatir karena teknologi kedokteran telah menemukan alternatif pengobatan baru yang bernama dengan stem cell. Terus, apa sih stem cell itu? Stem cell ialah sel manusia khususnya dapat berkembang menjadi banyak jenis sel berbeda. Saat membelah, setiap sel baru berpotensi tetap menjadi stem cell atau menjadi jenis sel lain dengan fungsi yang lebih khusus, seperti sel otot, sel darah merah, atau sel otak. Dalam beberapa kasus, sel ini juga dapat memperbaiki jaringan yang rusak karena penyakit. Semua manusia pada dasarnya dimulai sebagai hanya satu sel. Sel ini disebut dengan zigot atau sel telur yang dibuahi. Zigot terbagi menjadi 2 sel, 4 sel, dan seterusnya. Ini pada akhirnya membuat sel-sel mulai berdiferensiasi, mengambil fungsi tertentu di bagian tubuh. Dari mana stem cell berasal? Menurut para ilmuwan, stem cell adalah sel induk yang dapat diperoleh dengan berbagai cara. Misalnya, stem cell embrionik berasal dari embrio yang baru berumur beberapa hari. Para ilmuwan juga dapat mengekstraksi stem cell dewasa dari berbagai jenis jaringan, di antaranya otak, sumsum tulang, otot rangka, pembuluh darah, kulit, hati, usus, gigi, dan lainnya. Begitupun cairan ketuban yang mengandung stem cell. Tidak sedikit wanita memilih tes amniocentesis untuk memeriksa kecacatan bawaan sebelum kelahiran. Jika dokter menyimpan cairan, ibu dan anak bisa menggunakannya di masa depan untuk mengobati kondisi lain, baik selama kehamilan atau setelah kelahiran. Selanjutnya ada penggunaan stem cell bagi isu agen. Menurut Ronson dan McDonald 2015 ada 4 kegunaan stem cell bagi isu agen. Yang pertama yaitu terapi regeneratif, yang dimana stem cell memiliki potensi untuk digunakan dalam terapi regeneratif untuk memperbaiki jaringan dan organ yang rusak terkait dengan penuaan. Yang kedua ada pemulihan fungsi jaringan, yaitu kemampuan stem cell untuk meregenerasi dan memperbaiki kerusakan pada berbagai jenis jaringan tubuh, termasuk tulang rawan, otot, kulit, dan sistem saraf. Yang ketiga ada pengobatan penyakit terkait dengan penuaan. Stem cell dapat digunakan untuk mengobati penyakit terkait penuaan seperti osteoporosis, penyakit jantung, stroke, dan penyakit neurodegeneratif seperti Alzheimer dan Parkinson. Yang keempat ada pemulihan kualitas hidup, yang dimana penggunaan stem cell dalam terapi regeneratif dapat meningkatkan kualitas hidup individu yang mengalami penuaan dengan memperbaiki fungsi organ atau menanggulangi penyakit terkait dengan penuaan. Stem cell bagi isu agen. Manusia telah memahami bahwa kelangsungan hidup dibatasi oleh usia. Manusia bukanlah makhluk yang dapat hidup selamanya tanpa terbatas oleh waktu. Semakin bertambah lanjut usia manusia, semakin berkurang pula fungsi dan kemampuan yang mampu dijalankannya. Agen atau penuaan secara praktis dijelaskan sebagai suatu proses kemunduran kualitas dan fungsi organ penyusun tubuh yang terjadi seiring dengan bertambah lanjut usia suatu makhluk hidup, termasuk manusia. Dari perspektif plastisitas saraf, penelitian tentang neural stem cell telah mengungkapkan bukti kuat bahwa otak mampu memproduksi neuron dan sel baru bila dibutuhkan. Menurut Pardal dan Barneo 2016, neural stem cell juga dikenal sebagai nenek moyang saraf. Neural progenitors atau neural precursor cell adalah sel-sel di otak dan sumsum tulang belakang. Sistem saraf pusat atau Central Nervous System (CNS) yang dianggap menimbulkan keberagaman sel khusus CNS, termasuk neuron dan sel glial. Nah,
Neural stem cell merupakan fokus dari banyak penelitian yang berkaitan dengan potensi obat yang berkaitan dengan penyakit otak seperti penyakit Parkinson dan Alzheimer. Stem cell atau sel induk memiliki dua karakteristik penting. Pertama, mereka mampu memperbarui diri melalui pembelahan sel. Yang kedua, mereka dapat diarahkan untuk berubah menjadi sel dengan fungsi tertentu. Penyakit Parkinson adalah penyakit neurodegeneratif yang progresif, mempengaruhi gerakan dan kontrol gerakan, termasuk berbicara. Penyakit ini sering terjadi pada orang yang berusia di atas 60 tahun. Terapi stem cell untuk penyakit Parkinson bertujuan untuk mengganti sel dopaminergik yang rusak. Berikut ini adalah penjelasan beberapa istilah yang sering digunakan. Yang pertama ada penyakit degeneratif, adalah penyakit yang terjadi seiring dengan proses penuaan tubuh. Penyakit ini lebih sering muncul seiring bertambahnya usia. Yang kedua ada kardiomiosit, adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan penurunan fungsi jantung dalam memompa darah. Ini dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan, termasuk kelelahan, sesak nafas, dan penurunan kemampuan tubuh untuk melakukan aktivitas fisik. Yang ketiga ada sel endotel, adalah jenis sel yang membentuk dinding pembuluh darah. Yang keempat ada parakrin, adalah istilah yang mengacu pada komunikasi antar sel. Ini adalah proses di mana sel menghasilkan sinyal-sinyal mempengaruhi perubahan pada sel-sel di sekitarnya. Yang kelima ada epikardial, adalah lapisan dari luar dinding jantung. Yang keenam ada intravenous, adalah metode pemberian melalui pembuluh darah. Yang ketujuh ada neuron dopaminergik, adalah jenis sel di otak yang bertanggung jawab untuk memproduksi dopamin atau mengirimkannya ke sel-sel lain dari sistem saraf. Selanjutnya ada aplikasi stem cell atau sel punca pada terapi penyakit. Yang pertama yaitu ada diabetes. Diabetes merupakan penyakit kronis yang ditandai dengan kerusakan sel-sel di pulau Langerhans pankreas yang bertanggung jawab atas produksi insulin. Penelitian menunjukkan bahwa sel punca atau stem cell memiliki potensi untuk meregenerasi sel-sel yang rusak ini, membuka peluang baru dalam pengobatan diabetes. Transplantasi sel pulau Langerhans telah lama dipelajari sebagai metode terapi diabetes dengan tujuan mengembalikan fungsi insulin tubuh. Pada sebuah penelitian, 55 pasien dengan diabetes tipe 1 yang menjalani transplantasi ini menunjukkan hasil yang menjanjikan. Setahun setelah transplantasi, semua pasien tidak lagi membutuhkan suntikan insulin dan kadar gula darah mereka terkontrol dengan baik. Temuan ini menandakan kemajuan penting dalam terapi diabetes berbasis sel punca. Selanjutnya ada diabetes mellitus tipe 2 sendiri dikenal sebagai penyakit pembunuh senyap yang bisa menyebabkan disfungsi, gagal organ, hingga kerusakan berbagai bagian tubuh. Adapun terapi pengobatan yang lumrah digunakan untuk penyakit ini adalah penggunaan obat-obatan, penurunan kadar gula darah, serta insulin. Dalam melakukan penelitian ini, Dr. Purwati melibatkan pasien diabetes dengan usia antara 30 sampai 79 tahun. Para pasien kemudian disuntikan stem cell dengan frekuensi yang berbeda dalam kurun waktu 3 bulan. Selanjutnya, para pasien akan diukur kadar gula puasa dan 2 jam sesudah makan, HbA1c, gula dalam tubuh yang menempel pada sel darah merah, dan fungsi pankreas. Hasilnya, level gula darah saat berpuasa dan 2 jam setelah makan, serta HbA1c mengalami penurunan yang sangat signifikan. Karenanya, stem cell bisa menjadi terapi pilihan untuk penderita diabetes mellitus tipe 2 ini.
Yang kedua yaitu ada penyakit Parkinson. Degenerasi neuron dopamin di otak menjadi penyebab utama gangguan gerakan halus. Kekurangan dopamin ini memicu gejala khas Parkinson seperti tremor, kekakuan, dan kelambatan gerakan. Transplantasi neuron dopamin menawarkan solusi potensi untuk memperbaiki gejala pada pasien Parkinson. Penelitian yang melibatkan transplantasi jaringan mesencephalon embrio manusia yang mengandung neuron dopamin menunjukkan hasil yang menjanjikan. Transplantasi ini menghasilkan perbaikan pada sel saraf yang meningkatkan fungsi neuron dopamin yang berdampak positif pada fungsi motorik pasien. Namun, penelitian lanjutan menunjukkan bahwa sekitar 15% pasien Parkinson yang mengalami transplantasi mengalami kekambuhan setelah dosis levodopa, obat standar untuk Parkinson, dikurangi atau dihentikan. Yang ketiga yaitu penyakit stroke. Stroke yaitu serangan otak yang diakibatkan oleh terputusnya aliran darah ke otak dapat menyebabkan kerusakan sel-sel otak yang signifikan. Kerusakan ini bila tidak diobati dapat berakibatkan pada kecacatan permanen karena otak memiliki kemampuan regenerasi yang terbatas. Namun, kemajuan dalam bidang penelitian sel punca membuka peluang baru untuk terapi stroke. Para ilmuwan telah menemukan bahwa meskipun otak memiliki kemampuan regenerasi yang terbatas, terdapat fenomena yang disebut dengan plastisitas otak, di mana otak dapat beradaptasi dan membentuk koneksi saraf baru. Hal ini membuka jalan bagi terapi sel punca untuk stroke, di mana sel-sel punca disuntikkan ke dalam otak untuk membantu proses pemulihan. Selanjutnya ada materi riset tentang stem cell. Untuk penyakit Alzheimer. Penyakit Alzheimer adalah kondisi yang menyerang otak yang menyebabkan kerusakan pada neuron di berbagai bagiannya. Setiap kasus Alzheimer berbeda dan sulit untuk disembuhkan. Terapi ini melibatkan pemberian sel punca ke area otak yang mengalami kerusakan neuron. Sel punca ini memiliki kemampuan untuk beregenerasi dan menggantikan sel-sel yang rusak. Ada dua strategi utama dalam terapi sel punca untuk Alzheimer. Yang pertama yaitu memicu sel punca tumbuh sendiri. Para ilmuwan berusaha untuk mengaktifkan sel punca yang sudah berada di dalam tubuh pasien. Sel-sel punca ini kemudian dapat berdiferensiasi menjadi neuron baru dan memperbaiki jaringan otak yang rusak. Yang kedua ada pencakokan sel punca baru. Sel punca yang diambil dari donor dapat ditanamkan ke dalam otak pasien. Sel-sel punca ini dapat menggantikan neuron yang rusak dan membantu regenerasi jaringan otak. Selanjutnya yaitu pelatihan fisik seimbang meningkatkan aktivitas endogen untuk anti penuaan. Untuk meningkatkan aktivitas stem cell endogen, pelatihan fisik yang seimbang mengikuti aturan fisiologi olahraga seperti persiapan atau pemanasan, latihan inti, dan pendinginan. Sebelum latihan, persiapan atau pemanasan dilakukan, denyut jantung harus meningkat sekitar 30 kali per menit. Setelah latihan inti, perlu dilakukan pendinginan. Frekuensi, intensity, time, and tap (FITT) harus menjadi standar pelatihan inti. Frekuensi adalah banyaknya aktivitas fisik atau olahraga per minggu. Intensity artinya berat ringan melakukan olahraga yang diukur dengan kemampuan tubuh. Time yaitu atau lamanya melakukan aktivitas fisik atau olahraga. Type yaitu aktivitas fisik atau macam olahraga yang dilakukan selama melakukan aktivitas. Frekuensi adalah banyaknya aktivitas fisik atau olahraga yang dilakukan setiap minggu. Intensity yaitu berat ringannya melakukan olahraga didefinisikan sebagai kapasitas tubuh, kapasitas fisik. Time yaitu lamanya melakukan aktivitas fisik atau olahraganya. Type yaitu aktivitas fisik atau macam olahraga yang dilakukan selama melakukan aktivitas.
Selanjutnya ada jaringan lemak sebagai antioksidan. Sel punca yang berasal dari jaringan lemak juga disebut sebagai sel punca mesenkimal (MSC), memiliki kemampuan plastisitas yang mirip dengan sel punca dewasa dari sumsum tulang belakang. Ini menunjukkan bahwa sel punca jaringan lemak yang terarah ke jenis jaringan tertentu masih memiliki kemampuan untuk membedakan diri dari jenis jaringan lain. Meskipun masih sedikit diteliti, sel punca jaringan lemak juga menunjukkan sifat sebagai antioksidan yang dapat membantu memperbaiki jaringan kulit yang rusak akibat stres oksidatif. Sebagai contoh, IGF, insulin-like growth factor, memiliki fibroblast dan epitel usus dari radikal bebas, sedangkan HGF, hepatocyte growth factor, memiliki epitel pigmen retina. Perlindungan ini melibatkan mekanisme antioksidan, namun mekanisme proteksi antioksidan yang terjadi melalui sel punca jaringan lemak masih belum sepenuhnya dipahami hingga saat ini. Selanjutnya ada riset jurnal penelitian dari Betty Ekawati 2015 dengan judul Sel Punca Jaringan Lemak sebagai Anti-Agen untuk Kulit Penua Dini karena Paparan Ultraviolet. Pembahasannya yang pertama, paparan komponen ultraviolet yang berlebih dapat memiliki efek berbahaya pada kulit seperti penuaan dini dan kanker kulit. Yang kedua yaitu paparan UV berulang menginduksi pembentukan spesies oksigen reaktif sel dan jalur penyisalan yang berkontribusi pada degradasi kolagen. Yang ketiga yaitu sel induk dari jaringan adiposa memiliki efek antioksidan pada fibroblast kulit manusia, berpotensi membantu menyembuhkan luka dan peremajaan kulit. Selanjutnya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.